Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menghadapi sakaratul maut. Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah menjelang duha, Usamah bin Zaid mengunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat lemah. Beliau mendoakan Usamah dengan isyarat. Setelah itu Abdurrahman bin Abu Bakar masuk ke kamar dengan memegang kayu siwak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandangi siwak yang dipegang Abdurrahman. Melihat itu Aisyah bertanya, "Maukah aku ambilkan untukmu ya Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengangguk. Kemudian Aisyah memberikan siwak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sebelumnya dilunakkan dulu ujungnya, Rasulullah kemudian bersugi. Dalam satu riwayat lain diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersugi sepuas-puasnya. Pada waktu itu ada sebuah bejana berisi sisa air dari 7 sumber mata air yang diminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memasukkan tangannya kemudian menyapukan air ke wajahnya sambil berkata, "Sesungguhnya kematian ini ada sekaratnya." Tidak beberapa lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya dengan jarinya menunjuk ke langit, diikuti dengan pandangan mata sayu. Saat itu turunlah malaikat maut untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyamar sebagai seorang muslimin. Setelah sampai di depan pintu kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat maut pun berkata, "Assalamualaikum wahai ahli rumah kenabian." Fatimah keluar menemui orang tersebut dan berkata kepada tamunya itu, "Wahai Abdullah, hamba Allah, Rasulullah sekarang dalam keadaan sakit." Tak bergeming malaikat maut itu memberi salam lagi, "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara malaikat maut itu. Lalu beliau bertanya kepada putrinya Fatimah, "Siapakah yang ada di muka pintu itu?" Fatimah menjawab, "Seorang laki-laki memanggil Rasulullah. Saya katakan kepadanya bahwa Rasulullah dalam keadaan sakit. Kemudian dia memanggil sekali lagi dengan suara yang menggetarkan jiwa. Rasulullah bersabda, 'Tahukah engkau siapakah dia?' Fatimah menjawab, 'Tidak wahai Rasulullah.' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, 'Wahai putriku Fatimah, dia adalah pengusir lezatan, pemutus keinginan, pemisah jamaah dan yang meramaikan kubur.' Setelah itu Rasulullah melanjutkan, 'Masuklah wahai malaikat maut.' Maka masuklah malaikat maut itu sambil mengucapkan, 'Assalamualaikum ya Rasulullah.' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, 'Waalaikumsalam ya malaikat maut. Engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?' Malaikat maut menjawab, 'Saya datang untuk ziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika Tuhan izinkan akan saya lakukan, jika tidak saya akan pulang.' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, 'Wahai malaikat maut, di mana engkau tinggalkan Jibril?' Malaikat maut menjawab, 'Saya tinggalkan dia di langit.' Baru saja malaikat maut selesai bicara, tiba-tiba Jibril datang lalu duduk di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 'Wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat?' Jibril menjawab, 'Ya wahai kekasih Allah.' Dengan pandangan sayu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang Jibril sambil bersabda, 'Beritahu aku kepadaku wahai Jibril, apakah yang telah disediakan Allah untukku di sisinya?' Jibril pun menjawab bahwasanya pintu-pintu langit telah dibuka, sedangkan malaikat-malaikat telah berbaris untuk menyambut ruhmu. Rasulullah bersabda, 'Segala puji dan syukur bagi Tuhanku, wahai Jibril, apalagi yang telah disediakan Allah untukku?' Jibril menjawab lagi bahwasanya pintu-pintu surga telah dibuka dan bidadari-bidadari telah berhias, sungai-sungai surga telah mengalir dan buah-buahan surga telah ranum. Semuanya menantikan kedatangan ruhmu.' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Segala puji dan syukur untuk Tuhanku. Beritahu lagi wahai Jibril, apalagi yang disediakan Allah untukku?' Jibril menjawab, 'Aku memberikan berita gembira Tuhan. Tuhanlah yang pertama kali diizinkan sebagai pemberi syafaat
udma pada hari kiamat nanti. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, segala puji dan syukur aku panjatkan untuk Tuhanku. Wahai Jibril, beritahu kepadaku langit tentang kabar yang mengembirakan aku. Jibril bertanya, wahai kekasih Allah, apa sebenarnya yang ingin Tuhan tanyakan? Rasulullah SAW menjawab, tentang kegelisahanku, apakah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang membaca Al-Quran, saudaraku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan sesudahku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berziarah ke Baitul Haram sesudahku? Jibril menjawab, saya membawa kabar gembira untuk Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah berfirman, aku telah mengharamkan surga bagi semua nabi dan umatnya, sampai engkau dan umatmu memasukinya terlebih dahulu. Maka berkatalah Rasulullah, sekarang tenanglah hati dan perasaanku, wahai malaikat maut, dekatlah kepadaku. Malaikat maut pun mendekati Rasulullah SAW. Ali yang berada di samping Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang akan memandikan Rasulullah dan siapakah yang akan mengkafaninya? Rasulullah SAW menjawab, adapun yang memandikan aku adalah engkau, wahai Ali, sedangkan Ibnu Abbas menyiramkan airnya dan Jibril akan membawa minyak wangi dari dalam surga. Kemudian malaikat maut pun mulai mencabut nyawa Rasulullah. Ketika ruh Rasulullah sampai di pusat perut, Rasulullah berkata, wahai Jibril, alangkah pedihnya maut. Mendengar ucapan Rasulullah itu, Jibril memalingkan wajahnya. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang wajahku? Jibril menjawab, wahai Rasulullah, siapa yang sanggup melihat wajah kekasih Allah yang sedang merasakan sakitnya maut? Akhirnya ruh suci Nabi yang mulia naik ke dada menyatu dengan cahaya terpuji, naik ke punggung tempat tanda nubuah diletakkan. Begitulah ruh suci yang memancarkan cahaya nubuah itu pun meninggalkan jasad Rasulullah SAW. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah kisah Nabi Muhammad SAW saat menghadapi sakaratul maut. Semoga kita umat muslim seluruh dunia mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin.